Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Ilma Saputra dengan NPM B1A022317 dari kelas A mata kuliah Patologi Sosial. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai dari patologi sosial. Langsung saja. Patologi sosial ini adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Adapun penyebab patologi sosial selalu melibatkan 3 faktor. Yang pertama itu kegagalan individu dalam beradaptasi. Maksudnya orang gagal menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan norma. Seperti contohnya itu perilaku antisosial. Yang kedua, kegagalan fungsi lembaga, yang dimana sistem institusi sosial seperti keluarga, ekonomi, dan hukum gagal menjalankan perannya. Contohnya, rusaknya sebuah hubungan di dalam keluarga. Dan yang ketiga, adanya kekacauan norma, di mana garis putus-putus seperti aturan lama yang hilang, aturan baru belum kuat, individu kehilangan pegangan moral, yang tentunya akan berdampak pada perubahan sosial. Yang kedua, adanya akibat atau fokus pada masalah sosial yang paling sering diklasifikasikan sebagai patologis. Yang pertama itu kejahatan seperti korupsi, kenakalan remaja, dan pencurian. Yang kedua, adanya penyimpangan moral seperti penyalahgunaan zat seperti narkoba dan alkohol. Yang ketiga, adanya masalah struktural seperti kemiskinan, yang mana pengangguran ataupun adanya penelantaran. Adapun yang selanjutnya dampak utama, yang pertama itu disintegrasi sosial, yaitu melemahnya ikatan solidaritas dan kepercayaan antar warga. Dan yang kedua, kerusakan ekonomi. Yang ketiga, adanya ketidakamanan, peningkatan angka kejahatan dan ancaman terhadap nyawa atau harta. Yang keempat, poin social cost, biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Yang terakhir, adapun strategi penanggulangan pencegahan awal. Yang pertama itu penguatan fungsi keluarga dan pendidikan moral. Yang kedua, bisa melakukan pengobatan atau rehabilitas pelaku kejahatan, serta konseling terhadap traumanya korban. Dan yang ketiga, perbaikan sistem seperti reformasi birokrasi ataupun kebijakan pemerataan ekonomi dan lapangan kerja. Dan yang terakhir yang pastinya penegakan hukum harus tegas dan adil dalam melakukan penindakan terhadap suatu masalah terkhusus dalam patologi sosial ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.